Halo semua, bersama saya Adia Yeling, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, mereka kaget luar biasa saat tahu sisi lain dirimu yang sebenarnya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Cup, ada Seven of Sword, ada The Moon, ada Seven of Pentacle, dan di sini ada Four of Sword. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Cup. Saya melihat di sini kayaknya banyak orang yang pengen hidup kamu itu hancur ya. Kayaknya banyak orang yang pengen kamu itu dalam penderitaan. Ini bisa tentang orang yang sedang pernah tersinggung, karena mungkin tindakan atau ucapan kamu terhadap dia. Kayaknya ada yang menaruh dendam di sini. Ada yang pengen melihat kalau kamu itu dalam keterpurukan. Ini bisa tentang persaingan dalam usaha, dalam bisnis, atau dalam karir. Atau ini juga bisa dalam lingkungan sosial kamu, atau bahkan dengan orang terdekat, keluarga sendiri, bisa juga. Oke. Ada yang pengen kamu itu hancur, menderita, tersakiti. Ya mungkin di sini ada yang merencanakan sesuatu hal terhadap kamu. Tapi nanti mereka akan terguncang. Karena apa yang mereka merencanakan, apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin lihat tentang kehidupan kamu itu, mereka ternyata nggak bisa mempengaruhi kamu dan menghancurkan kamu. Mereka akan terguncang. Artinya di sini kamu sosok yang tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dihancurkan. Terlepas gimana pun perasaan dendam seseorang terhadap kamu. Pastinya mereka kaget luar biasa ya saat tahu sisi lain dirimu yang sebenarnya. Ya mungkin di sini kamu tidak terang-terangan memperlihatkan siapa kamu ya. Tapi dengan sendirinya mereka akan mengetahui. Ini bisa tentang kamu mampu untuk bersikap baik ya. Kamu mampu untuk bersikap baik terhadap mereka.
Kamu tahu strategi untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Oke, karena jangan ikut dilawan. Karena kalau ikut dilawan, itu akan menguras energi pikiran kamu. Jadi kamu harus lebih pintar untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Ini ada ya, orang yang gak suka dengan pencapaian kamu, orang yang iri dengan apa yang kamu miliki, ada. Dan di sini ada Seven of Swords. Saya melihat di sini memang pada akhirnya banyak yang sadar ya, banyak yang ujung-ujungnya banyak yang takut jadinya. Yang awalnya pengen ngancurin kamu, bisa saja justru hidupnya yang hancur. Ya bukan karena kamu, tetapi memang ada jalannya di sini. Yang mungkin punya niat yang gak baik sama kamu, ya niat itu yang gak baik itu kembali kepada dirinya. Ada yang seperti itu. Jadi saat ini kamu tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, terlepas apapun atau siapapun yang pengen hidup kamu hancur, atau mungkin ada persaingan yang tidak sehat di sini. Kamu berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik, yakin Tuhan akan melindungi kamu. Oke, asalkan kamu nggak perlu membalas ya tentang perlakuan orang terhadap kamu. Biarkan tangan Tuhan yang balas, biarkan, karena akan ada jalannya. Nanti niat buruk dia terhadap kamu itu akan kembali kepada dia sendiri. Itu yang terpenting, mereka terguncang karena mereka tahu ternyata kamu sosok yang tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dihancurkan. Jadi di sini kayaknya ada yang takut, pada akhirnya takut ya, takut sama kamu, karena mungkin ada niat yang nggak baik di sini, tapi ternyata niat yang nggak baik itu kembali kepada dirinya. Oke, ada The Moon. Ini saya melihat di sini kayaknya di sekitar kamu juga banyak orang yang bermuka dua ya, orang yang pura-pura di sini. Pura-pura baik, pura-pura bersimpati, tetapi kayaknya penuh dengan kepalsuan. Baik itu teman, atau mungkin ada di lingkungan sosial kamu, atau di pekerjaan. Kayak ada yang pura-pura di sini. Ini juga bisa tentang orang yang mendekat ya, mendekat yang ingin jadi pasangan kamu juga bisa. Artinya kayak ada di sekeliling kamu orang yang saat ini bermuka dua atau sedang berpura-pura. Ini bisa tentang ingin mengambil kesempatan atau memanfaatkan. Oke, memanfaatkan ya. Kayaknya pengen minta bantuan sama kamu, atau mungkin ujung-ujungnya bisa saja menipu kamu atau mengkhianati kamu. Jadi kartu The Moon di sini untuk mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati kepada orang sekeliling kamu. Karena kayaknya ada aja ya dalam hidup, kadang kita udah berusaha melakukan yang terbaik dan yakin di sekeliling kita itu orang-orang yang baik juga. Tapi ternyata bisa saja ada satu atau dua yang memang punya niat yang gak baik. Oke, ada yang bermuka dua. Ada yang mungkin di depan kamu begitu manis, begitu baik ya, tapi ternyata di belakang kamu sebaliknya, tidak seperti itu. Ada Seven of Pentacles. Saya melihat di sini kamu sebenarnya tahu ya, tahu kayaknya kamu sudah lebih peka tentang orang-orang yang mana yang baiknya tulus, mana yang hanya berpura-pura, mana yang memang punya niat yang baik dan mana yang tidak. Kamu sudah lebih tahu dan kamu sudah lebih punya strategi untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Artinya kamu harus lebih pintar dari mereka. Jadi jangan percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, yang mungkin baiknya itu berlebihan, kadang nggak masuk akal. Yaitu kamu harus ya boleh curiga ya, boleh. Tentunya itu untuk lebih melindungi diri kamu agar hal-hal yang
buruk itu tidak menimpa kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat kamu sudah cukup tahu ya, cukup paham dan cukup mengerti. Karena kayaknya memang kehidupan kamu saat ini lagi di atas ya, kayak dalam kejayaan lah ya hidup kamu. Jadi banyak yang mendekat karena ada maunya, karena ingin memanfaatkan. Tapi ya itu tadi, kamu sudah lebih peka, sudah lebih selektif. Di sini ada Four of Swords. Memang saat ini kamu sudah lebih berani untuk mengatakan tidak ya. Sudah berani untuk melakukan sebuah penolakan jika itu kamu anggap tidak baik untuk kamu. Kamu sudah tidak mau lagi ya, mungkin di sini kamu terlalu mengerti atau terlalu memahami atau mungkin terlalu baik ya. Kalau terlalu baik sama orang, iya kalau orangnya tepat, tapi kalau orangnya nggak tepat, kamu yang akan dimanfaatkan. Jadi saat ini kamu sudah lebih sangat melindungi tentang apa yang kamu miliki, tentang kehidupan yang kamu jalani saat ini. Karena saya merasakan ada sebagian kamu yang memang dalam kehidupan yang baik saat ini, keberhasilan atau pencapaian luar biasa, ya mungkin memiliki sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Jadi karena hal-hal itulah orang mendekat sama kamu. Oke, jadi hati-hati. Tapi ingat, saya ingatkan juga tidak semua ya orang itu punya niat yang nggak baik. Ada juga yang tulus, tapi nanti kamu akan lebih bisa merasakan, akan lebih tahu lagi. Oke. Kita lanjut. Di sini ada Your Destiny. Ada Be Positive. Ada Even Way To. Ada Who You Are. Dan di sini juga ada Serving of Other. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini yang terpenting bagi kamu saat ini adalah bagaimana cara kamu untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Karena memang dalam proses ya, dalam tahapan itu banyak hal yang terjadi. Kadang banyak hal yang tidak terduga ya. Kadang ada ujiannya, kadang ada penghalang juga, kadang ada penghambat juga di sini. Tapi di sini saya melihat apapun itu kamu mulai bisa berproses atau berani atau menikmati untuk tidak terbebani dengan sebuah proses. Karena memang dari proses tersebut kamu akan lebih bisa menghargai nantinya, menghargai apa yang kamu miliki, menghargai apa yang kamu jalani. Oke, entah itu kehidupan yang luar biasa ya. Jadi fokus kamu saat ini bagaimana kamu bisa sampai ke tujuan kamu dan mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Artinya kamu tahu kemana arah kamu. Kamu tahu tujuan kamu. Artinya langkah yang kamu ambil itu adalah langkah yang pasti, bukan lagi dalam keraguan. Karena memang ada situasi di mana sebagian kamu yang memang mungkin masih ragu dalam memilih atau dalam memutuskan karena mungkin ketakutan atau kekhawatiran. Banyak hal yang mungkin terjadi dulunya ya di masa lalu yang membuat kamu itu mungkin dulu kehilangan arah, nggak tahu mau ngapain. Tapi pada akhirnya di sini kamu sudah lebih menetapkan pilihan, tujuan, dan lebih berani, lebih melangkah dengan percaya diri untuk bisa mencapai sesuatu hal. Karena ya saat ini kamu berpositif aja, berpikir positif aja. Oke, meski nanti yang kamu hadapi banyak mungkin orang-orang kah, atau keadaan kah, atau situasi kah, banyak yang mungkin nanti akan kamu hadapi yang mungkin di luar prediksi kamu. Tapi kamu berusaha untuk berpikir positif ya, meskipun pikiran positif ini nggak mampu ya tentang merubah tentang masa lalu, tapi setidaknya pikiran positif ini membuat kamu lebih
tahu tujuan kamu, mempersiapkan masa depan kamu. Jadi belajar dari apa yang pernah terjadi dulunya, dari apa yang menimpa kamu, dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, artinya di sini kamu sudah lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, saya tidak melihat di sini keputusasaan lagi ya. Artinya di sini kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri. Intinya nggak mau bohongin diri sendiri. Kalau itu tujuan kamu, ya kamu akan berusaha untuk capai. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan ya sanggup ya nggak ya, bisa nggak ya, takut, udah nggak ada lagi. Ya kalaupun ada, itu hanya bentuk kewaspadaan kamu dan bentuk kehati-hatian kamu agar tidak salah dalam melangkah. Ya boleh takut, boleh khawatir, tapi itu hanya bentuk kehati-hatian saja. Bukan berarti nanti ketakutan itu yang membuat kamu berhenti untuk melangkah. Jangan sampai. Artinya kamu sudah lebih mengenal diri kamu sendiri saat ini. Kamu sudah percaya diri, kamu sudah lebih tahu tujuan kamu mau kemana, ya artinya sudah lebih melakukan tindakan ya, sudah lebih kepada action, tidak lagi dalam khayalan, tidak lagi dalam angan-angan atau hanya dalam mimpi saja. Tetapi di sini kamu sudah mulai bereaksi atau lebih kepada tindakan. Ada yang kamu lakukan di sini untuk bisa mencapai sesuatu hal. Ya mungkin memperbaiki, melindungi, karena mungkin ada juga sebagian kamu yang sampai saat ini masih saja berproses ya, belum benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu. Tapi itu tadi, kamu sudah lebih percaya diri aja, meski mungkin banyak ujiannya atau jatuh bangun dalam kehidupan, kamu sudah lebih berani untuk bangkit, untuk tidak menyerah dengan apapun keadaan. Karena mungkin di sini, karena hal itu juga orang-orang bisa tahu ternyata kamu adalah seseorang yang gak gampang dihancurkan. Kamu punya tekad yang kuat, kamu punya energi yang mungkin tidak semua orang miliki ya. Oke, jadi banyak orang yang kaget di saat kehidupan kamu mungkin jatuh bangun, naik turunnya. Mungkin banyak orang yang gak suka sama kamu, banyak orang yang ngalang-ngalangin langkah kamu. Tapi di sini kamu buktikan ya bahwa semua itu tidak akan menghalangi langkah kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal. Baik itu dalam sebuah hubungan, pekerjaan, atau usaha apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Dan saya lihat kamu sudah lebih detail ya, sudah lebih detail terhadap apapun, sudah tidak gegabah, oke? Sudah lebih to the point, nggak mau banyak drama lagi dalam hidup. Yang kalau iya bilang iya, kalau enggak ya enggak. Kamu udah nggak mau banyak drama. Kamu sudah lebih detail untuk sesuatu hal, ya itu juga untuk lebih melindungi diri kamu juga ya. Jadi banyak hal yang kamu lakukan di sini untuk memperbaiki kehidupan kamu. Karena penting untuk bisa mempertahankan. Terkadang meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan ya, karena mempertahankan nanti banyak lagi ujian cobaannya, nggak akan ada habisnya. Jadi penting untuk kamu lebih menyesuaikan diri, lebih beradaptasi, lebih pintar lagi, lebih tahu lagi bagaimana cara menghadapi ya mungkin orang-orang, situasi, atau kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi kamu punya energi yang luar biasa untuk bisa menghadapi semua itu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujiannya, apapun cobaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja.
Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.